Barakallahu fiik. Ya jemaah, berkaitan dengan firasat ya. Jadi memang ada orang-orang, ada sebuah hadis ya yang memang diperselisihkan kesahihannya. Hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah engkau, hati-hati dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Namun firasat itu benar. Jadi ada orang yang Allah berikan kelebihan kepada dia, di mana ini menjadi karomah buat dianya nantinya, buat orang-orang yang soleh, yang dia kok perasaannya nggak enak ya, dia ngelihat orang dari wajahnya. Imam Syafi'i juga ada firasat yang dipelajarin dari model wajahnya orang ya, gimana perilaku orang itu kadang-kala dilihat dari gerak-geriknya itu bisa dipelajarin seperti itu. Kembali kepada pertanyaan, tatkala seorang berfirasat tapi ternyata dia itu punya jin bawaan, Ustaz, sehingga bukan firasat yang ada bisikan dari jin. Bisa jadi seperti itu. Ada kerabat yang dia itu bisa ngomong sama ibunya, "Bu, kayaknya ada yang mau ngelihat anak, ada yang mau nador anak." Itu bukan firasat, tapi itu bisikan jin. Karena sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh sebenarnya. Sesuatu yang juga belum terjadi. Tapi firasat itu bisa dilihat dari tadi kejadian ngelihat orang ya, dari kayaknya ini bukan orang baik nih. Hati-hati sama dia kayak. Itu ada perasaan. Engkau tahu dari mana? Wallahualam, ana cuma kok nggak enak perasaan ana ya. Itu hati-hati aja. Tapi kalau yang jin bawaan, bisikan dari jin tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu kalau Umar lewat satu jalan, jin itu lewat jalan lain, itu syaitan itu lewat jalan lain. Jadi nggak mungkin Umar ada itu. Sehingga firasat ini adalah sebuah anugerah Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan dan keimanan orang tersebut. Tapi kalau itu bisikan jin, kalau tadi ketahuan itu bisikan jin, mungkin bisa membedakannya memang lihat kondisi dirimu. Kalau bisikan-bisikan itu untuk sesuatu yang kadangkala belum terjadi ya, atau kita nggak tahu sama sekali. Tapi kok anak kok dibisikin kayak gitu ya? Siapa yang membisikkan ini? Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin seperti itu berkaitan dengan firasat dan jin bawaan atau jin nasab yang mendampingi manusia kadangkala dan memberikan bisikan-bisikan kepada dia. Adapun pertanyaan selanjutnya tentang seorang yang punya dosa di masa lalu. Apakah tatkala dia sholat ya, tatkala dia sodako, tatkala dia membebaskan budak itu, dia harus meniatkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu itu. Sebenarnya, memperbanyak amal soleh itu sudah ada jaminan dihapuskannya dosa. Tatkala seorang hamba punya banyak dosa, apalagi dia tahu ada dosa besar yang mungkin mengganjal di hatinya, sehingga ketika dia beramal soleh itu, ya salah satu niatnya, tentu niat yang pertama dia mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, berharap dosa dia itu dihapuskan dengan amalan-amalan. Tanpa dia niatkan pun, Allah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutin amal burukmu dengan amal kebaikan, dia akan menghapuskan. Jadi secara otomatis sholat yang 5 waktu, Ramadan ke Ramadan selanjutnya, ini berkaitan dengan dosa-dosa secara umum. Adapun yang berkaitan dengan dosa besar, maka dituntut untuk bertobat. Kita memperbanyak amal soleh dalam rangka ya menutupin dosa-dosa kita. Semoga Allah menghapuskannya. Namun nggak harus dia meniatkan bahwasanya ini amal ini untuk dosa ini amal ini untuk dosa ini. Tapi Umar bin Khattab sepanjang hidupnya, dia merasakan ada sebuah kesalahan yang mungkin dia lihat berat karena dia melakukan itu. Maka dia memperbanyak amal soleh agar Allah mengampuninya dan menghapuskan dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab.